Alhamdulillah ala kulli halin wa ala kulli nikmatin wa fi kulli waqtin wa khususan fi Aidil Istiqbal Indonesia fi tis'ah wa sab'in hadzal yaum insyaallah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami di majelis ilmu pada malam hari ini bersama ayahanda-ayahanda, ibunda-ibunda yang kami muliakan, bersama jamaah Masjid Babun Najah. Rahmati pertemuan kami dan jaga kami Allah selanjutnya dengan silaturahim dan kekuatan persaudaraan yang Engkau persaudarakan kami dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya Allah, berkatilah kami, keluarga kami di Kampung Berondong, di Desa Berondong, jamaah Masjid Babun Najah, usaha dan upaya untuk kesyukuran atas nikmat-Mu ya Allah. Pada malam hari ini, di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79, dan untuk selanjutnya, waj'alna min ibadika syakirin, anugerahkan kami ya Allah, jadikan kami ya Allah dari golongan orang-orang yang bersyukur, minas shalihin, dari orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, terasa haru dan bangga, syukur kehadirat Allah, sebab kita dianugerahkan oleh Allah Rahim yang kita silaturahim, afsu salama bainakum, dan Allah mengatakan wa huwa alladhi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Hubungan kita, muamalah ma'an nas, setelah hubungan ma'allah dalam ibadah kita, salat dan penyampaian zakat yang terkandung daripada ayat yang dibaca oleh Ustadz dalam qiraah tadi, subhanallah, mengharukan, menitik beratkan kepada nurullah, cahaya dari Allah, sehingga dipermisalkan bahwa masalu nurihi, cahaya Allah itu kamiskatin, seperti miskat. Kalau kita hari ini tengok neon ini, tempat yang tersusun rapi, yakni fi zujajah, dilingkungi dengan cermin. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun, yang diatur seperti bintang-bintang. Yuqadu min syajaratin mubarakah, yang dinyalakan dengan pokok yang penuh dengan keberkahan dari Allah, yakni seluruh nikmat yang sedang kita rasai, terlebih-lebih ingatan kepada ibu bapak kita sebagai pahlawan kita masing-masing, sehingga pendidikan mereka, asuhan mereka, bahkan melahirkan kita menjadi anak-anak soleh. Dan inilah perjuangan untuk meneruskan kesolehan mereka dengan tetap mendirikan sholat, mengantarkan zakat, bahkan tidak tergugah, tidak berubah dan tidak terganggu daripada tijarah, perniagaan, wala bai', dan juga jual beli. Ini digambarkan dalam ayat yang tadi, yang sedang kita upayakan, walaupun kita kononnya sudah bebas dari penjajahan, bebas, merdeka, mudah-mudahan demikian. Namanya istiqlal, namanya al-hurriyah. Sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada qari yang membacakan surat tadi, bahwa begitulah cahaya Allah, yahdi bihi binurihi mayyasha. Allah memberikan cahaya itu kepada siapa yang dikehendaki.
dan mudah-mudahan kita masing-masing menginginkan cahaya itu, dan semua keberkahan namanya Arafah. Ia ibarat saat kita nanti berkumpul dan akan mempertanggungjawabkan semua amalan tersebut. Arafah, cahaya Allah itu agama yang sedang kita jaga dan amalkan. Perjalanan melangkah ke laut, ke ladang, bekerja seperti apa yang telah diusahakan oleh para guru-guru kita, ustadz-ustadzah, terlebih-lebih anak-anak yang tadi saya dapat senarai namanya ada 27 orang. Mereka diantara mengamalkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu, kata Rasulullah, yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya, mengajarkannya, melakukannya dalam zikir, dan zikir itu bukan hanya bercakap saja, bahkan ucapan-ucapan yang sudah kita lantunkan dari makna tasbih. Fasabbih, maka bertasbihlah, pujilah Allah, bihamdi rabbika, dengan pujian terhadap Tuhanmu, hai Muhammad, wastaghfiruhu, senantiasa minta ampun, tidak bangga dan sombong kemudian kita melupakan Allah. Bahasa yang dipakai oleh para kiai dan para pendakwa itu ibaratnya atau seperti subuh pagi tadi tidak sholat, tinggal sholat, bahkan sengaja dari kemarin dan sebelumnya pun tidak sholat, kemudian merasa hebat, bahkan meninggalkannya, yakni sholat itu adalah jenayah dan maksiat yang paling besar. Sebagian diterangkan lebih daripada apa yang berlaku dan kita tidak suka. Pembohongan, pencurian, perzinahan tidak dapat mengalahkan dosa besar meninggalkan sholat. Maka rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Laki-laki, di sini disebut laki-laki, tetapi semua yang dimaksud adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laki-laki dan perempuan. Maka ibu-ibu jangan kecil hati apabila ayat tadi mengatakan rijalun, laki-laki, itu orang-orang yang kuat. La tulhihim, yang tidak menjadikan mereka lalai an dzikrillah, untuk mengingati Allah. Kalau kita tahu inilah di antara zikir yang perlu kita lakukan, niscaya masjid-masjid yang lainnya akan rugi kalau tidak mengadakan program yang seperti malam ini, insya Allah. Boleh tepuk tangan untuk Babun Najah dan ahli jamaahnya serta kepengurusan yang kami tadi dengarkan dengan seksama tahniah dan sabas kepada kepengurusan Babun Najah. Sekali lagi tepuk tangan. Bahkan ada santunan. Saya yakin hari ini Ustadz Mirza mengambil Facebook ini, seluruh jagat raya ini tahu. Bahkan kawan-kawan yang ada di Malaysia tadi sudah kontak dengan saya. Apabila kami ceramah atau menyampaikan, mengajar, dibuat seperti ini, tiba-tiba ada message dari Jawa Barat. Mungkin sebutnya Ustadz Isom Suryana yang pernah mengajar bersama kami di Medan, di Pondok Pesantren Darul Arafah. Di pondok ini Ustadz Abdul Somad menjadi murid ketika masanya waktu itu, tahun 93. Kami waktu itu ada di sana. Beliau tahu melalui cara bersyukur media yang ada seperti ini. Maka gunakanlah ini dengan sebaik-baiknya, tanda syukur kita kepada Allah, terlebih-lebih momen kemerdekaan yang kita inginkan kejayaan daripada panggilan Tuan Bilal, hayya 'alal falah. Mari kita menuju kepada kemenangan yang kita sebut dengan bahasa yang lainnya Istiqlal. Masjid di negara kita ini ada masjid besar namanya Istiqlal, dan ia maknanya al-hurriyah, kemerdekaan, kebebasan. Sehingga hari ini kita lalai
dengan cahaya dari Allah tadi, dan kita terlalu bebas sehingga apa yang ada dalam genggaman kita sendiri menjajah kita, nafsu yang ada di dalam kalbu kita menjajah kita, terlebih-lebih kemewahan dan adanya pembangunan serta perubahan-perubahan bangunan dari rumah-rumah yang mewah. Kalau saya dan kita, anak-anak kita melihat 20 tahun yang lalu, di mana para nelayan akan jalan malam, singgah sebentar di restoran atau kedai makan, mengenang daripada sholat yang telah didirikan, qiyamul lail yang dilakukan, bahkan berselimut dengan gelombang. Inilah yang perlu kita ceritakan kembali, jangan sampai lupa sejarah. Soekarno mengatakan jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Nah, anak-anak kita yang sekarang kita timpa dengan kegemilangan dan kemewahan, tidak tahu, boleh jadi tidak sadar. Maka kesilapan orang tua apabila tidak membangunkan mereka yang tinggal di rumah mewah kita dan berani meninggalkan sholat. Tijaratun la tulhim rijalun la tulhim an dzikrillah, yakni tijarah dan disebut al-bai', perniagaan dan jual beli. Subhanallah. Jadi keadaan inilah sebenarnya kita dari penjajahan ke penjajahan, dan tidak akan lekang hilang penjajahan itu. Maka kalau kita mengatakan merdeka, bolehlah untuk senggang rasa bersyukur dan bergembira. Tapi ingat, Rasulullah SAW ketika dalam perang besar 9 Hijrah kalau Islamnya, atau perang Tabuk atau semisalnya, perang yang besar, umat Islam waktu itu mendapatkan kemenangan seperti kefahaman umum. Oh, menang seperti main bola sepak. Ya, sepak bola. Bola sepak atau sepak bola? Yang dari Malaysia, sehingga bapak beliau masih ada di Malaysia. Saya tahu dari Ayanda sama Tuan Pengurus tadi. Bola sepak bola. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah, rasa merdeka dan jaya, namanya al-khurriyah, ternyata kita tidak pernah berhenti daripada peperangan. Apa itu? Saat kemenangan yang dialami oleh para pejuang, mujahid dengan berbekalkan pedang, panah dan lain-lainnya, dan Allah anugerahkan kemenangan. Seperti kita tahu bola sepak tadi, dia mengatakan hore hore berseria, alhamdulillah alhamdulillah, mengadakan sedikit pesta, dan tidak salah sebagai tanda syukur. Terlebih-lebih ada santunan tadi, bersyukur di atas bersyukur, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Dikumpulkannya jariyah, sedekah, infak, kemudian disampaikan. Ini perkara yang hebat, perkara yang besar dan sulit, tetapi apabila kita mencontohinya, itulah yahdillahu binurihi mayyasha. Allah memberikan cahayanya kepada siapa yang dikehendaki. Kok mau-maunya kumpul macam ini? Kok mau-maunya mengadakan upacara? Adakah kita yang tidak berupacara tidak merasa bersalah? Atau menganggap lu, gua, aku, you? Kalau itu yang ada pada hari ini dengan kemewahan yang ada, berarti kita sedang terjajah dengan nafsu kita sendiri, merasa hebat. Bagaimana seorang ayah, ibu mengantarkan anaknya yang kadang-kadang prihatin ikut upacara macam tadi. Bagaimana pemerintah yang sedang menguruskannya, sampai jalan pun jam. Adakah kita merasa hebat sehingga lalu lalang kebut-kebutan merasa dirinya mampu? Ini semuanya kita sedang terjajah dengan perkara tersebut.
Boleh jadi saat kita berhentikan kereta, berhentikan sepeda motor, kemudian kita bagi laluan, itu sebuah kemerdekaan diri kita karena kita tawadhu, karena kita menghormati orang berjalan. Tak terasa bahwa mobil yang kita naiki, sepeda motor yang kita naiki, apalagi dengan merasa hebat, kita sedang terjajah dengan sifat kekikiran dan kebakhilan kita. Belum merdeka. Apalagi berani meninggalkan sholat seperti subuh pagi tadi. Allah akan azab dengan azaban syadidan seperti yang disampaikan oleh Tuan Pengurusi tadi. Apa itu? Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah memberikan izin, siapa yang bersyukur pasti aku tambah, kata Allah. Tapi ingat kalimat selanjutnya, wa in kafartum wala in kafartum, dan seandainya kamu kafir, dengan kalimat kafir tetapi artinya tidak bersyukur. Katanya merdeka, pasang bendera pun tidak mau. Misalkan, bagaimana dikatakan bersyukur? Katanya hormat kepada orang tua, baca doa untuk mereka pun tidak. Katanya taqarrub kepada Allah, berani meninggalkan sholat. Bagaimana ini? Sehingga kita akan terjajah dengan tipu menipu, kebohongan demi kebohongan. Bahkan kita berani menuduh yang lainnya berbohong, padahal kita juga pembohong. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sungguh kita yang seperti ini tidak berbohong kecuali pada diri sendiri, dan mereka tidak merasa. Wa ma yash'urun. Subhanallah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, sahabat yang bergembira seperti kita malam hari ini menyambut kemerdekaan, mendengar nasihat Nabi. Apa kata Nabi? Wahai para pejuang, kita ini baru keluar daripada perang kecil. Ternyata perang yang kita katakan hebat, seperti orang Palestina mempertahankan imannya dengan orang Israel itu, ternyata kecil menurut Rasulullah. Dan betul, begitu juga perang Ukraina sama Rusia, atau perang yang dilalui oleh pejuang-pejuang sehingga Allah anugerahkan kemerdekaan.